Ini sekarang sampean ngomong tentang ini ya, tentang aksioma. Jadi gini, bisakah kita menggunakan agama itu sebagai aksioma? Dan kemudian, karena namanya aksioma, ketika dia salah, kita tinggalkan part of Wes agama itu. salah min, ngarung apa apa itunya. Kamu salah ndelok kita tidak bisa menggunakan agama sebagai aksioma. Sains tidak Terus bisa apa? menggunakan sains sebagai aksioma. Sebagai apa? Aksioma itu ada data yang paling dasar nih. Data yang paling dasar yang kita Mhm. kan urutannya gini. Mhm. Dalam sains misalnya kita pakai aksioma apa ya? eh, asumsi of completeness. Itu kita kan ngomongin aksioma itu. Kita belum ngomong data sama sekali. Mhm. Aksioma itu baru data terbangun teorema. Dari teorema-teorema yang terbangun bersambungan menjadi sebuah sistem. Nah, agama yang kita kenal sekarang itu adalah sudah suprasistem nih. Makanya saya tidak, kalau Anda ngomong agama sebagai broad stroke, yang Anda tidak setuju terhadap agama, saya setuju juga. Aku nggak setuju juga sama beberapa konsep agama di permukaan seperti ini, karena saya melihat kontradiksi pada aksioma yang saya pahami sebagai agama. Jadi agama tidak bisa dijadikan Mhm. aksioma, karena agama adalah sebuah Mhm. sistem model narasi terhadap realitas, seperti sains adalah sebuah model pada narasi melihat realitas. Oke. Terus gini, eh, dengan bangunan berpikir sampean tadi ya, misalnya data agama adalah aksioma. Datanya ya, bukan agama. Data agama adalah aksioma. Bisakah ketika data ini ternyata atau postulat ini ternyata salah dan kemudian dihilangkan dari agama itu? Misalnya gini. Aksioma yang kusebutkan, aku ngomong gitu, aku menurutku dalam Mhm. apa dari agama bukanlah datanya, karena datanya bisa diganti. Apa namanya, dicontohkan kayu, bisa dicontohkan sungai, bisa dicontohkan pohon. Data adalah amsal. Tapi aksioma dari agama adalah data untuk sebuah sistem berjalan. Saya macet lagi. Gonmu yang macet. Kok ijan ora adus pirang dina ora adus. Ayo, mesti lu suwe mbangane kowe. Oke. Oke. Tekan ngendi mau aku malah lali. Gini, aksioma ini memang paradigma yang belum lama muncul ini. Ini saya merasa kue riset itulah kompleks teori, sistem change dari case teori. Ini masalah yang kita hadapi sekarang dengan keluarnya network. Ini kan keluar emergence baru nih, emergence yang tidak bisa kita hadapi bareng-bareng dan sedunia mumet yang hadapi emergence yang tidak dikira sebelumnya dengan networking yang begitu cepat. Sehingga keluar paradigma baru yang disebut paradigma sebagai kompleks teori, kompleks sistem tersebut. Ini saya melihat agama itu seperti kompleks sistem itu tadi. Aksiomanya bukan pada data. Aksioma tidak pernah pada aksioma tidak pernah pada data. Aksioma selalu dekat pada paradigma, sebuah konsep. Hubungan kan gini, kalau ada dua data, pasti kan ada relasi nih. Relasinya sinergitasnya gimana nih? Ada sinergi linear, ada sinergi feedback loop positif. Misalnya gini, sedekah dengan ketenangan hati. Misalnya gitu, misalnya ya, ini saya ngawur aja ngambil. Sedekah dengan ketenangan hati. Itu adalah feedback. Punya kontribusi sama masyarakat. Nah, aksiomanya pada hubungan antar konsep, bukan pada konsep. Sedekah harta, sedekah keringat, sedekah waktu, sedekah pemikiran, bisa macam-macam. Tapi relasinya adalah, dari aksiomanya adalah relasinya tersebut. Jadi sampean sepakat ya bahwa sebenarnya part of religion, part agama itu memang bisa salah. Misalnya gini, saya contohkan. Bahwa manusia itu dianggap sebagai makhluk yang berbeda sendiri di dunia. Ini hampir semua agama bilang begitu, termasuk Islam. Ya.
Mm. Bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu berasal dari satu sel dulu, dan dari DNA kelihatan jelas bahwa kita semua ini berhubungan. Bahwa DNA kita ini 50% sama dengan DNA lalat, mungkin 70% sama dengan DNA babi, 90% sama dengan DNA orangutan gitu. Nah, Panso ya. Iya. Apakah dengan seperti itu dogma-dogma agama yang bilang sebaliknya harus dikalahkan karena bukti sudah menyatakan bahwa itu tidak benar? Pemahamanmu tentang agama, jelas ke agama, dengar nggak? Dengar ya, oke. Agama ngomong manusia itu spesial. Saya ngambil dari Quran. Agama diciptakan oleh Tuhan, tapi agama tidak pernah ngomong proses penciptaannya. Kalau proses penciptaannya simsalab, oke ya. Ini macet-macet sih. Internetmu ini kalian delok porno. Ora yo su. Oke ya. Oke, nek lancar lah suaraku, kurang ora? Sekarang ya. Lancar. Lancar ya. Oke, gini. Putus-putus. Hai, putus-putus. Oke, sekarang oke. Ya sekarang oke. Oke, apa? Nek pedot-pedot ngomong. Aku tak coba ngomong lambat-lambat. Oke. Agama, asumsi bahwa agama memberitahu menciptakan Tuhan dengan menciptakan manusia dengan simsalabim langsung jadi manusia, itu interpretasi dari manusia. Karena saya tidak pernah membaca itu statement keras seperti itu. Yang saya baca dari Quran adalah ini. Tuhan menciptakan Adam, manusia nih. Ketika lahir pertama, gini, kalau kita mau mencari definisi manusia pada sistem agama, kan bukan asumsi kita yang datang. Oke. Kita harus mencari definisi manusia menurut sistem scripture axiom yang kita ambil itu. Gimana ya? Ini berdasar scripture itu dikatakan bahwa gini, diciptakan manusia yang pertama namanya Adam, kemudian diajarkan nama-nama benda dan mampu menyebutkan nama-nama benda tersebut. Oke, berarti menurut scripture definisi manusia bukanlah ngomong bentuk, bukanlah ngomong DNA, bukanlah ngomong yang lain, tapi pada garis kemampuan untuk mensimbolkan realitas menjadi dunia simbolik di kepalanya yang disimbolkan dengan bahasa, kemampuan yang hanya unik dilakukan oleh manusia untuk cara komunikasi. Itu yang membedakan manusia dengan yang lain. Tapi contoh sambungan liane misalnya. Gini. Agama ki nyeneng ke, apa skripnya seperti buku sains, misalnya gini. Karena ada yang makan buah kuldi, ini ceritanya ya, sesederhana itu. Kurang lagi. Oke, makan buah kuldi. Oke, kita perkembangan otak manusia, kalau kuen delok itu berhubungan erat dengan energi efisien semakin besarnya. Salah satu yang membuat besar otak manusia adalah efeknya sangat besar dalam satu buah tersebut, sehingga dia bisa makan sebentar tapi energinya banyak. Itu memungkinkan untuk perkembangan otak yang menjadi besar. Terus ular datangnya di mana? Otak kita ini setengah ke bawah, ini sangat acute, sangat sensitif dengan dengan ancaman yang namanya ular. Karena dulu kita punya 3 ancaman besar nih, kucing-kucingan, singa-singaan dan lain-lain itu, ular di pohon-pohon, dan satu lagi burung-burungan yang besar. Ini ngomong
pertumbuhan manusia, ya pertumbuhan hominid ya. Terus kita banyak yang hidup di pohon sehingga kita beradaptasi matanya menjadi sangat sensitif pola ular, sehingga kita melihat ular itu cepat. Untuk mensupport mata yang besar, otaknya menjadi besar. Jadi dua komponen, ada ancaman yang namanya ular untuk mendorong evolusi, dan ada komponen buah yang membantu komponen evolusi otak manusia. Itu yang disebut oleh sains, disebut agama pada cara yang berbeda. Karena nggak mungkin agama ngomong segini kompleksnya. Kita belum sampai kompleksitinya saat itu untuk mau ngomong kayak gini. Oke. Penelitian. Berarti menurut sampean agama itu disesuaikan dengan kondisi setempat. Kalau zamannya Bronze Age ya dogmanya dogma Bronze Age. Kalau ini abad 21 berarti perlu agama baru dong. No. Gini, kita punya beberapa level data terhadap informasi. Kita punya beberapa level terhadap pemahaman. Ada level data, ada level knowledge, ada applied skill, dan atas lagi ada wisdom. Wisdom itu nempelnya di value, dan value itu umurnya tidak berhenti. Value itu umurnya paling lama. Wisdom itu umurnya lama. Kuncinya sebenarnya. Bahkan wisdom ini yang mendasari adanya sains juga, jangan salah. Kalau tidak ada agama, tidak ada konsensus berpikir untuk mencari kebenaran yang sejati. Mencari kebenaran sejati datangnya dari mana? Dari dogma agama. Jangan lupa. Tapi saat itu memang metodologinya bukan pakai sains. Modelnya memang bukan pakai sains. Karena kita butuh tumbuh panjang itu sejarahnya untuk sampai ke situ. Oke. Nah terus ini, sekarang gini, ada beberapa orang yang ada Tuhan imanen. Ada beberapa pedot-pedot orang kerungu. Ada beberapa orang apa yang ngomong? Ada beberapa orang. Ya betul-betul lah. Iya rodo. Rupamu gitu. Ini komentarnya udah aku offin untuk sementara ya. Mohon maaf teman-teman, kayaknya biar loadnya nggak terlalu ini. Tinggi. Jadi gini, ada yang berpendapat bahwa ada dua jenis Tuhan, yaitu Tuhan imanen, Tuhannya agama-agama yang turut campur urusan manusia, yang whatever lah, menurunkan nabi terbaiknya di bumi atau bahkan menurunkan anaknya di bumi dan sebagainya. Dan ada Tuhan transenden, jadi Tuhannya alam semesta. Tuhan yang kalau beberapa orang bilang yang mungkin menciptakan Big Bang lah. Gitu. Nah, dua Tuhan ini menurut aku berbeda ya. Jadi kalau Tuhan imanen itu sudah cukup banyak data-data yang kita punya. Itu sebenarnya ya hampir nggak mungkin benarnya itu, karena di antara triliunan planet, sekarang bahkan galaksi pun sudah mengarah ke triliun ya. Itu pun baru observable universe. Berarti miliaran triliunan, mungkin ada triliunan planet. Apakah mungkin Tuhan itu menurunkan agama dan triliun planet itu tadi? Apa maksudmu? Itu Tuhan imanen. Ini di Quran jelas infonya, tapi aku enak ngomongin pabrik. Gini, aku Nah, iya, Tuhan transenden ini, kalau menurut aku, kita masih belum banyak data. Jadi, ketika kita bicara Tuhan transenden, yang menciptakan alam semesta, baik itu, kalau mungkin katanya Elon Musk, bisa saja yang menciptakan semesta ini cuma programmer iseng, yang menciptakan semesta dengan
ya semacam DI saja. Jadi setelah diciptakan ya dibiarin aja gitu. Karena sampai dari Big Bang sampai sekarang itu tidak ada bukti bahwa Tuhan turut campur urusan semesta. Gitu. Nah, jadi ada dua jenis Tuhan ini. Jadi di Tuhan imanen, menurut aku posisi yang paling rasional adalah ya sebagian besar atau mungkin malah semuanya pasti salah gitu. Karena kemungkinannya terlalu kecil, 1 in trillion. Kalau kita pasang lotre, itu kemungkinannya lebih besar menang lotre itu daripada kemungkinan benarnya Tuhan atau agama yang di bumi ini. Gitu. Tapi Tuhan yang transenden, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, itu kita datanya masih terlalu kurang untuk bisa, bahkan untuk bisa berpostulat ke sana pun kita sebenarnya datanya masih sangat kurang. Oke. Jadi penyikapan rasional atas Tuhan transenden itu mungkin ya agnostik bahwa kita belum tahu lah. Jadi kita gathering data dulu. Okay. Nah, atas penyikapan seperti itu bagaimana menurut sampean? Ini, aku akan pakai 2 poin. Pertama gini, contoh manusia sama simpanse misalnya, bedanya berapa? Saya akan menceritakan pola. Bedanya berapa persen? Ya sekitar 1% atau less, Mak. Sekitar 2%, nggak sampai 2% lah ya, 2%, 3% katakanlah gitu. Lihat achievement dan data yang bisa digather, yang bisa dikumpulkan oleh dua entitas tersebut, yang bedanya hanya 2%. Lihat pencapaian yang bisa dicapai sama monyet, dan lihat pencapaian yang bisa dicapai sama manusia. Yang satu manusia bisa sampai bulan, dan kamu cita-citanya sampai Mars. Monyet, isone menggunakan cutek silet toh. Hanya beda 2%, beda 2%, dunianya sama sekali berbeda. Jadi kita punya proyeksi sedikit lah. Bedanya kita sama yang disebut sebagai kesadaran yang lebih besar Tuhan, kira-kira lebih besar dari 2% atau lebih kecil dari 2%. Jadi ketika kita pengen membuktikan, seperti monyet pengen membuktikan kepandaian manusia, itu bukan pada ketidakmungkinannya, tapi pada limitasi inherent pada monyetnya. Oke, katakanlah gini kemudian. Ini pada poin yang kedua. Di situ kita ngomong gap ya, bahwa ada possibility itu, ada inherent limitasi dari manusianya. Ada yang kedua, gimana kita bisa memastikan ada kesadaran yang lebih tinggi daripada kita? Kita ngelihat contoh ini. Tak kayak contoh ini Pak, ini disebut sebagai emergence. Kita lihat contoh gini. Semut adalah salah satu makhluk yang paling berhasil menampleks. Bagian kerjanya luar biasa. Tapi apakah ada satu semut yang punya kepandaian untuk bisa menata seperti itu? Terus kepandaiannya datang dari mana? Kepandaiannya datang dari emergence yang jauh lebih tinggi daripada per ekor semut tersebut. Ada collective intelligence-nya. Apakah itu kita potret menjadi entitas atau kita potret menjadi hal yang lain? Itu hal yang berbeda. Itu urusan simbolisme itu tadi. Tapi ada fenomena di sini bahwa ada higher intelligence yang mungkin terjadi. Bahwa kalau semut itu masih weak emergence tuh, kita bisa lihat karena kita behavior dari semut aja cuman paling bisa 3 atau 4 yang menghasilkan emergence sepandai itu. Kita makhluk yang sangat kompleks. Bayangkan emergence yang bisa terbangun di situ. Apakah itu mau dientitaskan atau tidak, itu diidentifikasi sebagai apa, itu tergantung ekologi manusianya datang dari mana, mau disebut sebagai Tuhan opo kek. Tapi kalau konsepnya adalah higher intelligence yang datang dari emergence manusianya, aku nggak ngomong itu pasti benar, tapi it's a possibility untuk bisa berpikir bahwa itu ternyata potret terhadap emergence. Sampai saat ini pun ada strong emergence yang kita pakai setiap hari dan sampai sekarang kita tidak bisa menjelaskan dengan Newtonian reduksionis yang disebut sebagai kesadaran. Sampai sekarang kita tidak bisa menjelaskan kesadaran apa. Kita mau meneliti neuron kayak apa, kita mau meneliti dendrit akson dan segala macam, tetap nggak bisa menjelaskan emergence kesadaran yang terjadi di manusia. Kalau ini aja nggak bisa menjelaskan,
bagaimana kamu mensyaratkan ini untuk menjelaskan sesuatu yang lebih besar? Ini fallacy di Oh situ. nih, jadi gini. Oke, aku mau ini, mau nambahin. Jadi ketika argumenmu tadi tentang ini emergency, bahwa di low level itu bisa membuat higher consciousness in the higher level. Apakah itu berarti jangan-jangan yang dibilang Einstein itu benar, bahwa semesta ini Tuhan, semesta inilah Tuhan. Jadi kita ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Possibly be. Kita tidak bisa rule out itu. Kita tidak bisa rule out itu. Lagi-lagi kenapa? Karena kita cuma hidup di sini nih. Bahkan dunia yang kita lihat itu hanya reinterpretasi otak, toh. Gue ngerti dewe lah biologi. Yang kita lihat kita rekonstruksi di otak sendiri, yang kita dengar direkonstruksi di otak sendiri menjadi sebuah meaning. Jadi untuk postulasi sebesar itu, saya nggak punya alasan untuk menidakkan juga, karena saya nggak cukup informasi untuk menidakkan. It's possible. Kayak aku melihat lower system, untuk melihat lower system, mekanisme itu terjadi. Nah ini kaitannya sama ini religion of the future. Jadi agama masa depan. Ketika sampean bilang tentang emergence, ini agama masa depan itu mungkin adalah agama yang mengakomodir emergence itu tadi. Nah, beberapa agama atau beberapa budaya yang mengakomodir emergence itu salah satunya mungkin ya, itu kejawen yang bilang bahwa manunggaling kaula Gusti, bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Kita bisa menjadi Tuhan. Nah, oke, tapi terlanjut. Kira-kira gini, soalnya gini, kalau misalnya Harari itu bilang bahwa 100-200 tahun lagi itu hampir semua agama yang ada sekarang ini pasti musnah, termasuk Yahudi, Islam dan sebagainya. Nah, kita berandai-andai agama masa depan itu seperti apa? Karena banyak juga agama yang sudah musnah. Nah, jangan-jangan agama yang akan relevan di masa depan, kalau Einstein bilangnya agama kosmik, tapi mungkin kita bisa menambahi, jangan-jangan agama yang itu tadi, yang menyatu dengan Tuhan transenden, agama yang bisa menciptakan persatuan antara manusia dengan yang menciptakannya, bahwa sebenarnya yang kita ini bagian dari yang menciptakan kita. Mungkin tidak diciptakan persis dalam pandangan gampang manusia, tapi sebenarnya adalah bahwa semua ini adalah bagian dari semesta, ini adalah satu bagian, dan kita ini hanya bagian kecil itu, dan semesta itu adalah Tuhan itu sendiri.